Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavia dengan NIM 22251900079 dari kelas 5A Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 dikurangi mu2 pada materi statistika matematika. Nah, pada bagian ini dikembangkan prosedur formal untuk menguji hipotesis tentang mu dan mu1 dikurangi mu2. Prosedur yang sesuai untuk sampel kecil dari populasi normal. Nah, diasumsikan bahwa Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn menyatakan sampel acak berukuran N dari distribusi normal dengan mean yang tidak diketahui dan varian atau sigma kuadrat yang tidak diketahui. Jika Y bar dan S masing-masing menyatakan mean sampel dan simpangan baku sampel, dan jika H0 mu sama dengan mu0 benar, maka uji statistik T sama dengan Y bar dikurangi mu0 per S per akar N berdistribusi dengan N dikurangi 1 df. Nah, karena distribusi T simetris dan berbentuk gundukan, daerah penolakan untuk uji sampel kecil dari hipotesis H0 mu sama dengan mu0 harus ditempatkan pada ekor distribusi T dan ditentukan dengan cara yang sama dengan yang digunakan pada statistik Z sampel besar. Dengan analogi, uji Z yang dikembangkan pada bagian 10.3, daerah penolakan yang tepat untuk alternatif ekor atas HA mu lebih besar dari mu0 diberikan oleh RR atau rejection region atau daerah penolakan sama dengan T lebih besar dari T alpha. Sedemikian sehingga T alpha P dalam kurung kurawal uji statistik T lebih besar dari TA untuk distribusi T dengan N dikurangi 1 df. Nah, selanjutnya kita asumsikan Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan nilai harapan terhadap YI sama dengan mu. Nah, H0, mu sama dengan mu0, sehingga HA-nya itu yang pertama mu lebih besar dari mu0 disebut alternatif sisi kanan. Yang kedua, mu kurang dari mu0 disebut alternatif sisi kiri. Dan yang ketiga, mu tidak sama dengan mu0 disebut alternatif dua sisi. Selanjutnya ada uji statistik T sama dengan Y bar dikurangi mu0 per S per akar N. Nah, daerah penolakannya atau rejection region-nya yang pertama, T lebih besar dari T alpha disebut daerah penolakan sisi kanan. T kurang dari negatif T alpha disebut daerah penolakan sisi kiri. Dan yang ketiga, nilai mutlak T kurang dari T alpha per 2 daerah penolakan dua sisi. Nah, untuk menemukan nilai T alpha dengan derajat bebasnya V sama dengan N dikurangi 1 df, kita dapat melihat tabel 5 pada lampiran 3 distribusi T. Nah, tabelnya seperti ini. Pada tabel 5 lampiran 3, selanjutnya yaitu contoh soal 10.12. Nah, pada contoh 8.11 memberikan kecepatan moncong 8 cangkang yang diuji dengan bubuk Mashew baru. Bersama dengan rata-rata sampel dan simpangan baku sampel, Y bar sama dengan 2959 dan E sama dengan 39,1. Pabrikan mengklaim bahwa bubuk Mashew baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3.000 kaki per detik. Nah, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrikan pada tingkat signifikansi 0,025? Nah, dari soal kita sudah mengetahui bahwa M-nya atau kecepatan moncongnya itu 8, Y-bar-nya itu sama dengan 2959, S-nya itu 3000, dan alfanya itu atau tingkat signifikansinya itu 0,025.
yang ditanyakan, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrik pada tingkat signifikansi 0,025? Nah, pembahasannya dengan asumsi bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal. Nah, kita dapat menggunakan tes yang diuraikan. Nah, di sini akan diuji H0, mu sama dengan 3000, versi alternatif, HA, mu kurang dari 3000, daerah penolakan diberikan oleh T kurang dari negatif T alfa. Nah, alfanya ini 0,025. Nah, untuk mencari nilai dari T alfa, kita dapat memanfaatkan derajat bebasnya, di mana rumusnya itu V sama dengan N dikurangi 1. Karena N-nya sudah diketahui di soal, yaitu 8, jadi 8 dikurangi 1 sama dengan 7 df. Nah, pada tabel 5, lampiran 3 itu, untuk T 0,025 dan df-nya sama dengan 7 itu 2,365. Nah, jadi T kurang dari negatif T 0,025 itu sama dengan 2,365. Nah, jadi ditemukan bahwa nilai yang diamati dari statistik uji adalah T sama dengan Y bar dikurangi Mi 0 per S per akar N. Nah, jadi kita substitusikan dari soal yang sudah kita ketahui ke dalam rumus ini, maka 2.959 dikurangi 3.000 per 39,1 per akar 8 sama dengan negatif 41 dikali akar 8 per 39,1. Jadi T-nya itu sama dengan negatif 2,966. Nah, nilai ini berada di daerah penolakan dengan T sama dengan negatif 2,966 kurang dari negatif 2,365. Karenanya, hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi 0,025. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ada cukup bukti yang bertentangan dengan klaim pabrikan dan bahwa kecepatan moncong rata-rata sebenarnya kurang dari 3.000 kaki per detik pada tingkat signifikansi 0,025. Nah, selanjutnya itu yang selanjutnya itu ada aplikasi kedua dari distribusi T adalah mengkonstruksi uji sampel kecil untuk membandingkan rata-rata dua populasi normal yang memiliki varian yang sama. Nah, misalkan bahwa sampel acak independen dipilih dari masing-masing dua populasi normal, Y11, Y12, dan seterusnya sampai Y1N1 dari yang pertama dan Y21, Y22, dan seterusnya sampai Y2N2 dari yang kedua, di mana mean dari varian populasi ke I adalah mu I dan sigma kuadrat. Untuk I sama dengan 1, 2, dan selanjutnya asumsikan bahwa Y1 dan SI pangkat 2 untuk I sama dengan 1, 2 adalah mean dari varian sampel yang sesuai. Nah, asumsi ini terpenuhi jika standar deviasi sampel gabungan atau SP pangkat 2-nya ini sama dengan dalam kurung N1 dikurangi 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurangi 2 merupakan estimator gabungan untuk sigma kuadrat, maka uji statistik T sama dengan dalam kurung Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi mu1 dikurangi mu2 per standar deviasi sampel gabungan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 memiliki distribusi T dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 df. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa sampel acak independen dipilih dari masing-masing dua populasi normal. Y11, Y12, dan seterusnya sampai Y1N1 dari yang pertama, dan Y21, Y22, dan seterusnya sampai Y2N2 dari yang kedua, di mana mean dan varians dari populasi ke I adalah mu I dan sigma kuadrat.
untuk I sama dengan 1, 2. Selanjutnya, asumsikan bahwa Y1 dan SI pangkat 2 untuk I sama dengan 1, 2 adalah mean dari varian sampel yang sesuai. Nah, asumsi ini terpenuhi jika standar deviasi sampel gabungan dipangkatkan 2 itu sama dengan dalam kurung N1 dikurangi 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 per 2. Nah, merupakan estimator gabungan untuk sigma kuadrat, maka uji statistik T sama dengan dalam kurung Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi dalam kurung mu1 dikurangi mu2 per standar deviasi sampel gabungan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, memiliki distribusi T dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 DF. Nah, jika kita ingin menguji hipotesis 0, H0, mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0, untuk beberapa nilai tetap D0, maka jika H0 benar, maka uji statistik T sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi D0 per standar deviasi sampel gabungan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Memiliki distribusi T dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 DF. Nah, uji sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata populasi. Nah, kita asumsikan sampel independen dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat dikurangi sigma 2 kuadrat. Nah, H0 mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Nah, maka H-nya untuk yang pertama mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari D0 disebut alternatif sisi kanan, mu1 dikurangi mu2 kurang dari D0 disebut alternatif sisi kiri, dan yang ketiga mu1 dikurangi mu2 kurang dari D0 itu disebut alternatif dua sisi. Nah, statistik uji T-nya itu sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi D0 per SP akar 1 dikurangi N1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana standar deviasi sampel gabungan dipangkatkan 2 ini sama dengan dalam kurung N1 dikurangi 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, daerah penolakannya itu atau rejection radian-nya itu yang pertama T lebih besar dari T alfa atau disebut daerah penolakan sisi kanan, T kurang dari negatif T alfa atau disebut daerah penolakan sisi kiri, dan yang ketiga nilai mutlak T lebih besar dari T alfa per 2 atau disebut daerah penolakan dua sisi, di mana P dalam kurung uji statistik T lebih besar dari T alfa sama dengan alfa, dan derajat kebebasan V sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.